Shalom. Hari ini nggak ada drama ya, kayak Jumat. Saya sudah dipulihkan, puji Tuhan. Dan terima kasih buat ungkapan hatinya yang ada di grup. Terima kasih, itu sangat berharga. Saya benar, kita berdua nggak pernah ngerasa sendirian. Kita berdua selalu ngerasa kalian benar-benar sudah jadi keluarga. Oke. Hari ini kita akan bicara, sebenarnya temanya tema biasa. Sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Tapi kita belajar, sama-sama kita belajar. Benar gak kita sudah bersukacita di dalam Tuhan? Apa yang dibicarakan hari ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Kita sama-sama belajar satu tematik firman Tuhan mengenai sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Iblis bekerja dengan sangat giat. Tujuannya satu, supaya saudara kecewa. Sekali lagi saya ulang. Iblis bekerja dengan sangat giat supaya saudara kecewa sama Tuhan, kecewa sama keadaan, kecewa sama teman-teman seiman, kecewa sama banyak hal. Kadangkala Iblis tempatin orang-orang yang sepertinya aneh di sekitar kita. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Supaya apa? Di mata Tuhan supaya kita belajar. Tapi di mata iblis supaya kita tersandung. Nah, sebenarnya pilihan di tangan kita. Kita mau memilih sukacita atau kita memilih duka cita? Kebanyakan dari kita, jujur, lebih memilih duka cita. Kita merasa, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa masalah bertubi-tubi? Kenapa gak selesai-selesai? Kenapa orang ini gak keluar-keluar dari hidup saya? Kenapa begini? Seakan-akan Tuhan telah melakukan suatu kesalahan dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah salah. Yang salah adalah cara kita memandang terhadap masalah itu. Yang salah adalah cara kita memandang masalah itu. Kalau kita memandangnya sebagai suatu pembentukan atau suatu didikan buat kita, kenapa enggak? Kalau saudara ke sekolah, kalau saudara mengalami didikan, ujian, segala macam, kita dengan sukacita, kita dengan senang, kita ngelewatin itu. Kenapa? Karena kita tahu kita akan naik kelas. Kalau saudara tahu saudara akan naik kelas, lewat masalah itu, lewat ujian itu, kenapa enggak saudara bersukacita? Jika masalah membuat kita berpegangan teguh sama Tuhan, jika masalah yang saudara hadapi membuat saudara pegang teguh Tuhan, maka iblis akan membuat saudara nyaman, mengalami kenyamanan, punya uang, punya aset, punya apa segala macam, sampai saudara nggak ada pergumulan lagi. Kalau masalah bisa membuat saudara cari Tuhan, kenapa enggak? Tapi kalau kenyamanan bisa membuat saudara lari dari Tuhan, kenapa kita jadi kecewa? Dalam hidup kita tidak lepas dari masalah. Seringkali apa yang kita dapat tidak seperti yang kita minta. Setuju nggak?
Dan apa yang kita alami, itu di luar apa yang kita harapkan. Apa yang kita alami, itu di luar dari apa yang kita harapkan. Hal inilah yang dialami oleh Ayub. Dia hidup tanpa celah loh, berjalan lurus. Tapi luar biasa, ketika dia jalan lurus, hidup tanpa celah, dia malah kehilangan segalanya. Dia malah kehilangan segalanya. Coba kita buka sama-sama Ayub 10 ayat 1 sampai 3. Ayub 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Kedua. Ayat 2. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Lihat ya, orang yang lagi bermasalah cenderung menyalahkan Tuhan dan cenderung meminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Kenapa sih gue sampai bermasalah? Kenapa sih masalah gue bertubi-tubi? Tapi dia gak pernah ngeliat apa di balik ini semua. Ada apa di balik ini semua? Terus 3. Ayat 3. Apakah untungnya bagimu Tuhan, apa untungnya buat Tuhan? Apa untungnya buat Tuhan? Terus mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Tuhan apa gunanya sih? Tuhan udah kerjain semua yang baik, ternyata semuanya kesannya yang jahat siapa di sini? Kesannya yang jahat Tuhan. 8 dan 9. Ayub 10 ayat 8. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Lihat, jahat ya sepertinya ya. Sepertinya Tuhan itu jahat di mata Ayub. Sadar gak saudara? Sepertinya Tuhan juga jahat, seringkali jahat di mata kita. Sampai kita bilang, Tuhan kenapa sih masalah ini terjadi? Kenapa sih saya sampai susah begini? Kenapa sih orang ini gak pernah keluar dari hidup saya? Kenapa sih dia bikin rese hidup saya? Kenapa sih dia nyakitin saya terus? Kenapa? Yang salah siapa? Yang salah Tuhan. Kita mempersalahkan Tuhan selalu. Manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya kambing hitam. Setuju gak? Mulai dari dosa pertama dah. Yang dicari selalu kambing hitam. Hawa, Adam mempersalahkan Hawa. Hawa mempersalahkan ular. Untung ular tidak mempersalahkan siapa-siapa. Kita selalu ketika kita masalah, selalu kita cari kambing hitam. Lucy begini, Lucy begini, Lucy. Kita nggak pernah cari jalan keluar, yang kita cari kambing hitam dulu. Siapa yang jadi kambing hitamnya? Semua kembali pada pengenalan kita akan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, maka tidak akan ada sukacita di dalam saudara. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara nggak mengenal Tuhan, saudara nggak akan punya sukacita. Nggak akan. Kalau saudara mengenal Tuhan, baru saudara bisa bersukacita, walaupun di tengah badai. Walaupun di tengah badai. Kita mengalami banyak sekali pergumulan, banyak masalah, banyak kerinduan yang tidak tercapai. Permasalahannya, masih nggak kita bersukacita sampai hari ini? Masih nggak saudara bersukacita sampai hari ini? Saudara semua di sini ada pergumulan nggak? Ada kebutuhan nggak? Ada keinginan nggak? Banyak. Masih sukacita nggak? Masih sukacita nggak ketika saudara dihantam dari kiri kanan? Masih sukacita nggak ketika orang menyakiti saudara terus? Masih sukacita nggak ketika saudara dijelek-jelekin walaupun saudara nggak jelek?
Masih sukacita nggak? Susah. Sekarang lihat, Yesaya 49, ayat 4 sampai 6. Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Saya tanya, ini bicara soal seorang hamba Tuhan. Seringkali kita nginjilin orang. Seringkali kita nginjilin orang. Setuju? Setuju? Kita bersusah payah nginjilin orang. Kita ngomong tentang Tuhan sama orang lain. Tapi lihat hasilnya. Ayat 4 tadi. Ayat 4, kembali ke ayat 4. Bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatan dengan sia-sia, dengan tidak berguna. Tapi di situ dibilang, namun hakku terjamin di tangan Tuhan. Kita selalu melihat hasil. Kita selalu melihat hasil yang bisa kita lihat dengan mata. Kita nggak pernah mau melihat hasil yang kita nggak bisa lihat dengan mata. Saya nginjilin, misalnya saya nginjilin Claudia. Misalnya, Claudia nolak saya. Saya bilang, saya bercuma sia-sia. Saya bilang sama saudara, nggak ada yang sia-sia ketika saudara menginjil. Walaupun saudara hari ini ditolak, walaupun saudara disingkirin, sorry, maaf, saya bilang nggak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena upahmu terjamin di tangan Tuhan. Walaupun orang bahkan bilang, lu aneh lu fanatik lu udah gila lu otak lu. Udah gak rasional lagi. Walaupun orang bilang apa sama kita, maaf ya. Kita pikir apa yang kita lakukan itu percuma. Saya bilang sama saudara, enggak ada yang percuma. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas bilang, semuanya telah terjamin di hadapan Tuhan. Amin. Terus ayat 5. Ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Iya. Terus ayat 6. Ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Lihat ya, Tuhan punya maksud lebih dari apa yang kita pikirkan. Tapi kadang kita harus melewati step demi step. Kita harus melewati satu langkah. Tuhan nggak ngizinin kita leap langsung 10 langkah. Loncat langsung 10 langkah, enggak. Tapi Tuhan ngizinin step demi step. Dan itu kadangkala sangat membosankan. Sangat membosankan dan gak semua orang bisa setia di situ. Lihat ya di sini ya. Tuhan mengutus Yesaya contohnya untuk mengumpulkan Israel. Seperti Tuhan mengutus Yesus ke dunia. Tuhan mengutus Yesus, Allah mengutus Yesus gak ke dunia? Allah mengutus Yesus ke dunia, tapi apa yang terjadi? Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Apakah Allah menyerah? Apakah Allah menyerah dengan keadaan ini? Bayangin, Allah mengutus anaknya, tapi dia bilang anaknya pun akan ditolak. Apakah Allah menyerah dengan keadaan ini? Allah nggak nyerah, tapi kita yang sering nyerah ketika kita ikut Tuhan. Amin. Makanya saya bilang ini buat saya juga.
Orang Israel tolak Tuhan. Dia datang buat orang Israel, buat orang-orang percaya. Tapi luar biasanya orang Israel tolak Tuhan, paku dia di atas kayu salib, bahkan teriak, salibkan dia, salibkan dia. Dia memberi kita teladan, dia memberi kita teladan, tidak kecewa dengan apapun yang dia alami. Yesus telah memberi kita teladan kalau dia tidak pernah kecewa dengan apapun yang dia alami. Dia ingin semua orang selamat. Dia ingin semua orang selamat. Tapi apakah semua orang bisa dengar suara dia? Apakah semua orang mau dengar suara dia? Enggak. Keinginan dia semua orang selamat. Saudaraku, kata-kata ini seakan berkata, walau apa yang kuharapkan dan yang kulakukan tidak terlaksana, dan yang aku ingin tidak tercapai, tidak terpenuhi, tapi aku tetap punya hakku pada Tuhan. Aku tetap punya hakku pada Tuhan. Meski aku nginjilin orang, meski aku doain orang, tapi orang itu tetap tidak percaya. Tetap tidak percaya. Tapi aku pasti dapat upah. Saudara percaya gak? Saudara punya upah. Walaupun orang yang saudara injili gak percaya. Walaupun saudara nabur benih, orang itu gak percaya. Tapi ada upah buat saudara. Oleh sebab itu tetaplah menabur. Tetaplah menabur. Walau hasilnya gak ada. Walau hasilnya gak ada, tetap menabur. Pasti dapat upah di kekekalan. Aku puas, tidak kecewa. Aku tetap puas dan tidak kecewa, walaupun Tuhan gak jawab. Walaupun apa yang kulihat tidak seperti yang aku harapkan. Aku tetap puas. Kalau saudara menginjili dan saudara berhubungan langsung dengan pekerjaan itu, saudara pasti akan melihat hasil. Saudara pasti mau melihatnya hasil. Begitu saudara ngelihat berhasil, baru saudara bilang, lihat tuh, lihat gua injili dia terima Yesus. Lihat gua, saya. Kadangkala Tuhan biarkan tidak terjadi apa-apa. Tapi benih sudah ditabur. Ketika benih sudah ditabur, benih akan berbuah walaupun kita nggak usah lihat. Jangan melihat pada hasil. Dengan hasil apa yang kita bisa lihat. Tapi lihat pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Yaitu upah yang Tuhan telah siapkan. Pekerjaan yang saudara lakukan bukan berhubungan dengan saudara, tapi berhubungan dengan Allah. Saya ulang sekali lagi, pekerjaan yang saudara lakukan bukan hanya berhubungan dengan saudara, tapi harusnya berhubungan dengan Allah. Kalau itu berhubungan dengan Allah, keberhasilan atau tidak saat ini, tetap saudara bersuka cita. Berhasil atau tidak yang saudara lakukan, tetap saudara bersuka cita. Bisa paham gak sih? Bisa paham? Kadang keberhasilan datang tidak cepat, kadang lambat sekali. Tapi ingat, kasih Tuhan itu pasti mendahului semuanya. Kasih Tuhan pasti mendahului semuanya. Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Tuhan selalu menegakkan kita, membangunkan kita. Supaya kita tidak pernah menyerah dengan keadaan. Jika saudara dan saya memiliki hak pada Allah, upah pada Allah, apakah saudara akan kecewa dengan apa yang saudara kerjakan hari ini? Apakah saudara kecewa dengan
pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat yang saudara lakukan hari ini. Saya bilang sama saudara, ya, kita mulai dari hal kecil. Apa? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Mulai dari hal kecil aja. Apa yang saya bisa kerjakan? Apa yang saya bisa lakukan? Jangan kotori, jangan kotor dong di sini. Ada kotoran, bersihin. Orang nggak usah lihat, nggak perlu orang lihat, tapi lihat Tuhan punya upah di sana. Jangan sampai saudara makan berantakan, begitu berantakan, lupa, biarin aja. Nanti ada yang bersihin. Saya bilang ya, kalau saudara cuma bilang, nanti ada yang bersihin, nanti ada yang bersihin, nanti ada yang bersihin. Saya bilang, you nggak akan dapat apa-apa di kekekalan. Karena saudara selalu ngelempar ke orang, ngelempar ke orang, ngelempar ke orang. Dia bisa kerjain, dia punya tangan, dia punya kaki. Dia memang tugasnya begitu, Saya nggak bilang, bukan orang lain tugasnya begitu, tapi kita juga punya tanggung jawab di situ. Setuju? Sekarang kita lihat Matius 11 ayat 2 sampai 6. Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Terus? Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Terus? Ayat 4, Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Terus? Ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi lahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 6. Ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tolong garis bawahi ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya tanya sama saudara, bagaimana jika orang yang saudara percayai, orang yang kita percayai, mulai kita ragukan? Mulai kita ragu sama dia. Gimana perasaan orang itu? Misalnya, saya percaya sama Santi sebagai bendahara. Tapi kemudian saya sebenarnya ragu sama dia, saya selalu pantau dia, gimana perasaan kamu, Santi? Tersinggung nggak? Tersinggung? Tersinggung ya? Saya misalnya kerja, ini bos saya nih, dia bos saya nih. Terus dia kasih kerjaan ke saya, ini lu bikin pembukuan katanya. Oke, saya bikin pembukuan, gue mau keluar negeri katanya, Depok. Dia mau keluar negeri, bikin pembukuan, tapi dia pantau terus, video call. Lihat, udah sampai mana? Video call. Gimana perasaan saya? Gimana? Sebel kan? Gimana dengan Tuhan? Saudara di mulut bilang percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya kita ngeraguin Tuhan dalam banyak hal. Tanpa sadar, saudara sedang mengecewakan Tuhan. Saudara bisa lihat, siapa Yohanes Pembaptis? Dia yang membaptis Yesus loh. Pegang kasutnya pun aku tidak layak katanya. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika dia mulai di dalam penjara, ketika tidak ada pertolongan, ketika tidak ada jalan keluar, ketika semua yang saudara butuhkan tidak dapat. Kita mulai raguin, Tuhan benar ada gak sih? Tuhan ada gak sih? Tuhan nyata gak sih? Makanya di ayat 6 bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Berbahagialah saudara yang tidak menjadi kecewa dan kemudian menolak Tuhan. Kalau saudara mengalami gempuran, badai, dan saudara tetap bilang, saya tetap percaya dan saya tetap bersuka cita, walaupun badai ini hebat dalam hidup saya. Baru saudara bisa bersuka cita dalam segala hal. Baru saudara bisa dibilang berbahagia. Bagaimana perasaan Allah saat kita mulai kecewa pada keadaan? Bagaimana perasaan Allah ketika kita mulai ragukan Dia? Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Coba saudara tempatin diri saudara di posisi Dia. Ketika saudara mulai ragukan dia. Coba saudara tempatin posisi saudara di situ. Matius 11 ayat 18 sampai 19. Matius 11 ayat 18, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ya, Yohanes datang, dia tidak makan, tidak minum, dibilangnya kerasukan setan. Terus ayat 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. ini perkataan manusia kan? Kita selalu memandang orang lain dengan cara negatif. Kita selalu memandang masalah dengan cara negatif. Setuju? Saudara selalu ngelihat masalah dengan cara negatif dan saudara selalu ngelihat orang lain dengan cara negatif. Kita nggak pernah mau ngelihat kelebihan orang, kita selalu ngelihat kekurangan orang. Kenapa? Karena kita maunya selalu lebih di mata orang. Saya pernah ngomongkan sama saudara kan, betapa egonya kita. Coba lihat kalau foto-foto. Kita foto berlima, kitanya merem, kita suruh hapus. Yang lain padahal bagus, kitanya yang nggak bagus, kita suruh hapus. Kenapa? Karena kita ego. Kita maunya kita yang the best. Saya mau dihargai. Bahkan di posisi saudara di gereja, di dalam pelayanan sebagai seorang hamba, yang saudara cari apa? Yang kita cari apa? Penghargaan dari orang lain. Saya sebagai manusia, saya harus dihormati, saya harus dihargai. Sorry, maaf ya, kadang harga dirimu itu penyakitmu. Saya ulang ya sekali lagi ya, tolong dengar, harga diri kita itu penyakit kita. Ketika kita mau dihormati, mau dihargai, itu penyakit yang mematikan. Lihat ya, Yohanes gak makan dan minum dibilang kerasukan setan. Yohanes gak makan gak minum dibilang kerasukan setan. Yesus makan dan minum bersama pemungut cukai dibilang sahabat orang berdosa. Selalu kita memandang orang dengan sisi negatif. Daging selalu berpikir negatif. Begitu juga kita dalam hidup. Ketika kita hidup dalam daging, selalu berpikir negatif. Nanti akan terjadi ini, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Ketika otakmu mulai kacau, sukacitamu mulai hilang. Setuju gak? Setuju. Ketika kita mulai berpikir, nah begitu ada sedikit masalah langsung kita pikir, waduh nanti begini nih, nanti akan begini. Itu kan pikiran kotor kan? Itu masalah nggak? Ada sukacita nggak di situ? Coba aja saudara pergi pakai baju, ganti baju, menurut saudara agak nggak pas sedikit. Saudara buru-buru ganti gak? Kenapa?
Karena menurut saudara, nanti gue akan diomongin orang. Nanti gue diomongin. Nanti orang memandang gue jelek. Padahal enggak juga. Kenapa? Karena kita selalu mau berpikir, kita mau selalu tampil terbaik, the best. Kita nggak mau tampil apa adanya. Kita takut diomongin, takut dicela. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Aduh, ini serem loh. Ini perkataan serem loh. Serem banget. Ya. Dia kecam kota-kota yang paling banyak mujizatnya. Terus. Ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Terus, 22. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Terus, Ayat 23, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. kalau Pak Efrem yang baca, saya merinding. Saudara bisa ngerti tidak? Lihat tuh. Siapa di sini nggak pernah ngalamin mujizat sama sekali? Ada yang ngangkat tangan nggak? Siapa di sini pernah ngalamin mujizat? Philip nggak angkat. Siapa di sini pernah ngalamin mujizat sekali lagi? Siapa di sini masih suka kecewa sama Tuhan? Philip juga. Bisa saudara ngerti tidak soal Kapernaum? Mujizat itu banyak di sana. Di Sidon, di Tirus gak terlalu. Tapi di Kapernaum, di Bethsaida, Korasi, itu mujizat gila-gilaan. Tapi orang-orang di sana tetap nolak Tuhan. Kenapa? Karena kita fokus pada hasil. Kita bukan fokus pada didikannya, kita fokus pada hasilnya. Kita selalu bilang, Tuhan kalau engkau nggak tolong, saya nggak percaya. Padahal kita pernah ngalamin. Ayat 25 sampai 26. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, tadi Tuhan mengutuk kota-kota. Kenapa? Karena banyak mujizat. Tapi mereka tetap gak percaya. Tetap kecewa sama keadaan. Tapi dibilang di sini, Tuhan gak nyerah. Di ayat 25 Tuhan bilang, aku bersyukur. Tuhan bersuka cita karena apa yang dikerjakan di bumi bukan berurusan dengan pekerjaan secara langsung, tapi kepada Allah secara langsung. Tolong mengerti. Dia berurusan bukan dengan pekerjaannya. Saudara ngangkatin sampah, itu bukan saudara berurusan dengan pekerjaan itu. Tapi saudara berurusan dengan Allah. Tolong mengerti, tolong mengerti. Saya menginjili orang. Orang ini tolak.
Orang ini tolak, misalnya orang ini tolak. Saya tidak berurusan dengan pekerjaannya, tapi saya berurusan dengan orang yang memberi tugas pekerjaan itu. Gue udah nyampein. Dia tolak itu bukan urusan gue. Nah kalau kita berurusan dengan pekerjaannya, kita akan kecewa dengan pekerjaan itu. Setuju gak? Sekali lagi, kalau saudara berurusan dengan pekerjaan itu, saudara pasti akan kecewa. Tuhan pasti kecewa kok. Kalau Tuhan berurusan dengan pekerjaan, tapi Tuhan gak kecewa. Kenapa? Karena dia berurusan dengan Allah. Ngerti tidak? Dulu saya SMA, pernah ada satu tugas. Saya nyambi, karena saya nyambi, saya mau cari uang, saya mau coba cari uang untuk pekerjaan, untuk sekolah saya, untuk tambahan sekolahan saya. Saya ngapain nyambinya? Bagiin brosur. Karena satu brosur itu dinilai 100 rupiah. Jadi saya ambil berapa rim, saya tiap hari saya bagi-bagiin ke orang. Saya belum percaya di situ. Saya belum percaya di situ, tapi saya dengar itu ada hasilnya, ada resultnya. Apa yang kita kerjakan pasti ada hasilnya, walaupun kita nggak tahu hasilnya kapan. Nggak usah tahu hasilnya kapan. Kayak contohnya, Santi marketing. Dia bagi-bagiin brosur. Ada hasilnya gak, San? Ada kan? Nggak mungkin nggak ada ya? Nggak mungkin. Tolong penari belum waktunya nari. Penari udah datang. Ingat ya, saudara bekerja bukan berurusan dengan pekerjaan, tapi berurusan dengan Allah. Pekerjaan yang saudara lakukan itu berurusan dengan Allah, bukan berurusan dengan pekerjaan itu. Tuhan ngajarin apa sih kepada muridnya? Matius 10 ayat 13-14. Matius 10 ayat 13, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Kalau orang terima, salamnya itu turun ke atasnya. Tapi kalau orang tolak, salammu itu kembali kepadamu. Ngerti? Saudara sapa orang gak mau balas, biarin, gak apa-apa. Orang tolak saudara, biarin, gak apa-apa. Kenapa? Karena salammu itu akan kembali kepadamu. Saudara memberkati orang itu gak terima, gak apa-apa. Yang penting saudara udah berkati dia. Oke, sampai sini setuju? Terus ayat 14. Ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Kalau orang gak terima, ya udah keluar aja, biarin aja. Karena urusanmu bukan pada pekerjaan, tapi pada Allah yang memberi kamu tugas dan tanggung jawab itu. Setuju? Bagaimana jika karena salib saudara ditolak dan difitnah? Dapatkah saudara tetap bersyukur dan bersuka cita? Karena kebenaran, orang reject kita, orang blokir kita. Dapatkah saudara tetap bersyukur dan bersuka cita? Jika apa yang saudara minta hari ini tidak saudara dapat, tetapkah saudara bersuka cita? Jika orang terdekat saudara menyakiti saudara, dapatkah saudara tetap bersyukur dan bersuka cita? Karena syukur itulah yang membuat saudara berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, karena syukur itulah yang membuat saudara berkenan di hadapan Tuhan.
Matius 10:11 ayat 25 sampai 26, kita ulang lagi. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan kadang memberi hikmat bukan kepada orang-orang pintar, orang-orang pandai, tapi pada orang-orang yang sepertinya tidak dihargai orang lain. Tujuannya apa sih? Supaya saudara jangan menganggap kecil orang. Jangan menganggap remeh orang lain. Karena Tuhan bisa pakai apa aja untuk membentuk kita. Sekali lagi saya ulang, Tuhan bisa pakai apa aja untuk membentuk kita. Kita bilang dia Allah langit dan bumi, tapi gara-gara uang, gara-gara kebutuhan, gara-gara keinginan, kita kecewa. Gara-gara laki-laki, gara-gara perempuan, gara-gara pacar, kita kecewa. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Semua sudah diserahkan ke tangan Tuhan. Semua sudah diserahkan ke tangan Tuhan. Kamu kecewa sama Tuhan, kamu kecewa dengan orang yang mempunyai otoritas atas segala sesuatu. Sekali lagi saya bilang, semua telah diserahkan ke tangan Tuhan. Kamu kecewa sama Tuhan, kamu kecewa sama sesuatu, sama sosok yang punya segala sesuatu. Bisa nggak saudara ngomong gini? Saya nggak kecewa, walaupun saya nggak punya rumah. Kenapa? Karena saya punya rumah di surga. Saya nggak kecewa, saya nggak punya kendaraan. Kenapa? Karena saya punya kendaraan untuk pergi ke surga. Saya nggak kecewa, saya nggak punya uang. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang punya segalanya. Saya nggak kecewa dengan apapun, karena Tuhan ada bersama dengan saya. Saya ingat hari Jumat, Tuhan bilang apa? Semua kebutuhan kita adanya di dalam Tuhan. Adanya di dalam Tuhan. Iblis buat saudara kecewa, saudara keluar dari Tuhan. Begitu saudara keluar dari Tuhan, saudara nggak akan dapat apa-apa. Kenapa? Semua kebutuhan ada di sini. Permasalahannya apa? Saudara cukup nunggu waktunya. You nggak sabar, you nggak dapat apa-apa. Bahkan you akan kehilangan segalanya, gitu aja. Sabar gimana caranya, gimana caranya? Ya sabar aja, ikutin aja caranya. Gimana Pak? Ya pandang Tuhan lah, dapat kekuatan di situ. Kita punya jaminan kendaraan untuk pergi ke surga, walaupun kita nggak punya kendaraan di bumi ini. Ibu Yuli misalnya, Ibu Yuli lagi sekolah minggu. Saya bilang, wih naik kereta dari Bintaro ke sini, tapi dia punya kendaraan untuk pergi ke surga. Pak Yogo jauh dari Jonggol, tapi dia punya kendaraan ke surga. Tanpa disadar dia lagi ngisi bensin untuk pergi ke surga. Ya, walaupun Pak Yogo kehilangan bensin di bumi ini, betul gak? Ya, kehilangan tol, kehilangan bensin, tapi Pak Yogo lagi isi bensin ke surga. Amin. Martin, jauh dari Tangerang, tapi saya percaya dia sedang mempersiapkan perjalanan dia ke surga. Itu kan satu hal yang hebat. Jadi tujuan kita kemana? Tujuan kita bukan apa yang kita persiapkan di bumi ini, tapi gimana cara kita mempersiapkan buat kehidupan di kekekalan nanti. Filipi 4 ayat 4.
Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terus? Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hendaklah, Filipi 4 ayat 4 tadi udah, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Bersukacita, mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, tetaplah bisa bersyukur. Aduh Pak, susah banget hidup saya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada waktunya Tuhan enggak bakal biarkan engkau terus-menerus di posisi itu. Yang Tuhan nanti adalah kesetiaanmu. Kalau engkau setia di posisi itu, engkau pasti akan diangkat di posisi yang lebih tinggi lagi. Amin. Cuman kita nggak pernah tahan di satu posisi. Kita maunya cepat-cepat selesai. Ya nggak bisa. Kita ikut Tuhan, bukan ikut pesulap. Sorry, maaf, saudara punya Tuhan, bukan punya jin. Punya Tuhan. Tuhan itu mendidik, memproses kita. Saya ingat waktu hari Jumat, Tuhan kasih saya penglihatan memang begini. Bagi yang hari Jumat gak ikut. Jadi Tuhan duduk gini. Ini ada bidak ya. Saya ngomongnya selalu biduk ya. Bidak catur. Ini ada bidak catur. Di situ lawannya iblis. Dia pegang bidak catur warna hitam, tapi berapi. Caturnya berapi. Di sini bidak caturnya putih. Dan Tuhan begini, Tuhan mau mainin. Ini bidaknya jalan sendiri. Bidak itu kita. Kita sering jalan sendiri. Dan begitu kita kemakan, kita nyalain Tuhan. Tuhan kenapa? Mbok ya izinkan Tuhan yang mainin. Izinkan Tuhan yang jalanin. Walaupun dia berapi, engkau menang pasti. Engkau pasti menang. Tapi permasalahannya di mana? Di mana penyerahan diri kita sama Tuhan? Orang ingin dikenal Allah. Orang yang ingin dikenal Allah, dia akan mencari pengenalan akan Allah. Setuju gak? Saya ulang sekali lagi. Orang yang ingin dikenal Allah, orang itu akan mengejar pengenalan akan Allah. Dan orang yang ingin mengenal Allah baru dapat menjadi pimpinan bagi orang lain untuk dapat mengenal Allah. Kalau orang ini ngotot untuk mengenal Allah, dia akan dipakai Tuhan untuk membawa orang lain untuk mengenal Allah. Semakin banyak harta yang kita jaga, semakin jauh kita dari pengenalan akan Allah. Saya ulang, semakin banyak harta yang saudara jaga, semakin nama baik saudara jaga, semakin jauh saudara dari pengenalan akan Allah. Bersihin hati kita dari berbagai keinginan di luar Allah, baru saudara bisa mengenal Allah. Saya ulang sekali lagi, bersihin hati kita dari segala keinginan di luar Allah, baru saudara bisa mengenal Allah. Kita mau datang ke Tuhan, Tuhan, aku mau melepaskan semua bebanku, aku serahkan kepada Tuhan. Tapi ego kita nggak mau serahin. Beban kita mau serahin. Masalah kita mau serahin. Ego kita nggak mau serahin. Apakah kita bisa menyerahkan beban kita? Enggak. Kalau bebanmu mau diserahin, egomu dulu harus diserahin. Tuhan berdiri di depan kita dan bilang, lihat, aku siap memberimu kelegaan, asal kamu mau serahkan hidupmu kepadaku. Aku mau serahkan hidupmu kepadamu. Kamu mau serahkan hidupmu kepadaku.
Saudara mau nggak terpesona sama Tuhan? Kalau saudara terpesona sama Tuhan, saudara akan ngelepasin apa yang di tangan saudara hari ini. Kamu punya iPhone berapa? 11. Ngomongnya sampai 11. 11 ya? Kalau saya bilang, saya mau kasih kamu iPhone 15. Mau nggak kamu lepasin yang 11? Mau? Kamu mau lepasin yang 11 untuk mendapatkan yang 15? Kamu lepasin dulu. Dia lepasin dulu yang 11, baru saya bisa beri yang 15. Berinya kapan? Terserah saya. Karena saya tahu waktu yang terbaik buat dia. Kayak anak kecil si JJ lagi main, bawa mainan. Saya kasih mainan yang lebih dia suka, dia akan lepasin yang itu. Kenapa? Karena ini yang saya pegang, ini mempesona dia. Sekarang saya tanya sama saudara, apa yang mempesona saudara? Apa yang mempesonamu? Harta, kekayaan, cowok, cewek. Kalau itu mempesonamu, engkau akan melepaskan Tuhan. Setuju? Kalau Tuhan itu sangat mempesonamu, saya ulang ya sekali lagi, tolong, dengar baik-baik. Yang kurang dengar, korek kuping. Kalau Tuhan itu mempesonamu, engkau akan lepaskan semuanya buat Tuhan. Setuju gak? Setuju? Kalau Tuhan itu telah mempesonamu, engkau akan lepasin semuanya buat Tuhan. Orang banyak bisa memuji Tuhan, tapi belum tentu semuanya berserah pada Tuhan. Akhirnya apa? Pujian yang saudara punya sama Tuhan, itu akan memberi saudara kelegaan sesaat. Begitu di gereja, saudara bisa memuji Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Begitu di rumah, waduh beban lagi. Ini yang saya bilang kelegaan sesaat. Saudara akan mengalami kelegaan sesaat. Ngerti ya? Saudara hanya bisa mengalami kelegaan sesaat. Kenapa? Karena pada dasarnya saudara belum berserah penuh sama Tuhan. Kalau saudara sudah berserah penuh sama Tuhan, saudara pasti mendapatkan kelegaan kekal di dalam Tuhan. Tuhan sayang saudara gak? Sayang. Kalau Tuhan sayang saudara, kenapa saudara gak pernah mau nyerahin hidup sama Tuhan? Sepenuhnya. Apa sih syarat memperoleh kelegaan? Bukankah syarat memperoleh kelegaan adalah kelemah lembutan? Dapat dibentuk dan diubah. Kalau saudara serahin hidup ke saudara, saudara siap dibentuk, siap diubah. Saudara pasti dapat kelegaan. Pasti dapat kelegaan. Tuhan rendah hati. Dia tidak tinggi hati. Oleh sebab itu, dia mendapat kelegaan. Tuhan itu kemewahan kita. Saya ulang sekali lagi. Kita nggak usah hidup mewah, Tuhan itu kemewahan kita. Kalau Tuhan itu kemewahan kita nggak perlu pamer-pamer harta. Kita nggak perlu pamer-pamer apa yang kita punya. Kenapa? Karena Tuhan itu kemewahan kita. Kita pamer Tuhan kepada orang banyak di sekitar kita. Kita sibuk, begitu sibuk cari duit. Kita nggak pernah sibuk cari Tuhan. Kenapa? Karena jujur, boleh saya ngomong jujur sama saudara. Duit itu telah mempesonamu, bukan Tuhan yang mempesonamu. Jangan cukupi dirimu dengan kemewahan, biar Tuhan itulah kemewahan kita. Banyak orang berhutang, itu bukan karena
bukan karena kebutuhan, tapi banyak orang berhutang karena gaya hidup. Puasin diri kita dengan apa yang Tuhan, dengan apa yang ada pada Tuhan. Udah cukup. Jangan puasin diri kita dengan apa yang ada di dunia ini. Saudara gak pernah akan cukup. Orang yang tenang jiwanya, tidak khawatir dan tidak takut. Dan orang ini pasti ada salib di bahunya. Kalau saudara tidak khawatir, tidak takut, pasti ada salib di bahu saudara. Tapi kalau saudara masih khawatir, masih takut, itu ada beban di bahu saudara, bukan salib. Saya tanya, apakah saudara dan saya adalah orang yang suka menggerutu? Kalau iya, pasti kita bukan percaya sejati. Kita belum percaya sejati. Kita belum taat pada kehendak Allah. Di mana ada kelegaan, di situ pasti ada sukacita. Setuju? Kalau saudara punya kelegaan, pasti saudara juga punya sukacita. Iblis bikin kita suntuk, capek, supaya kita hilang sukacita. Jika kita capek, suntuk, karena kehendak Allah, harusnya kita sudah bersukacita dalam segala keadaan. Kalau kita capek, lelah karena kehendak Allah, kita harus bersukacita dalam segala keadaan. Banyak orang bersukacita, mudah bersukacita ketika semuanya serba ada. Tapi Tuhan ajar kita sukacita karena penyerahan diri kita kepada Tuhan secara total. Orang yang seperti ini menyerahkan dirinya total sama Tuhan. Sukacitanya itu gak bisa direbut dengan keadaan. Gak bisa diambil dengan keadaan apapun. Orang ini karena apa? Karena sudah menyerah total sama Tuhan. Bagaimana jika Tuhan bilang, yang sayang sama kamu aku ambil? Bagaimana jika Tuhan bilang gitu? Bagaimana jika Tuhan bilang, apa yang kamu paling sayang aku ambil? Apa yang kamu paling suka aku ambil? Bagaimana kalau Tuhan bilang gitu? Masih tetap gak bersukacita? Bisa gak bilang terima kasih Tuhan? Contohnya siapa? Abraham kan? Dia sayang banget sama Ishak, tapi Tuhan minta Ishak. Kadang Tuhan minta apa yang di luar pola pikir kita. Kenapa? Tujuannya satu, kalau kau sayang dia lebih dari Tuhan, engkau tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Engkau tidak akan berjumpa dengan Tuhan kalau engkau cinta dia lebih dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan minta yang engkau cintai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan lebih dari apapun. Saya salut satu cerita, Galatia 6 ayat 17-18. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ada stigma bahasanya, stigmata. Bahasa jamaknya itu stigmata, yang artinya tanda-tanda bekas penganiayaan. Terus Ayat 18, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. lihat ya, sekarang Roma 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dulos, hamba, jongos. Kalau bahasa kasarnya itu jongos, budak. Siapa di sini yang bukan budak? Siapa di sini yang budak? Budak Kristus, bukan budak dosa. Saudara di sini semua budak Kristus. Harus ya di tubuh saudara ada tanda-tanda milik Kristus.
Sudah belum saudara mengalami aniaya secara batin? Saudara disakitin orang dan saudara gak pernah balas tapi mengampuni orang itu dan berdoa bagi dia. Saudara diinjak-injak orang, saudara tetap berdoa buat dia. Itu stigma, tanda milik Kristus. Tanda milik Kristus apa? Kalau saudara sudah dibeli oleh darahnya dan saudara adalah milik kepunyaannya, saudara taat kepada tuannya. Setuju? Sampai satu kali mungkin kalau saya satu hari ketemu Paulus, saya akan bilang, Pak Paul, saya mau lihat dong tanda-tandanya. Saya sampai kaget saat baca satu artikel, Paulus ini pernah ngalamin dia dilemparin batu, dirajam, dikira udah mati. Ternyata masih hidup dicambuk lagi. Kenapa? Karena kebenaran. Begitu saya ketemu, mungkin saya tanya, lihat dong tanda-tandanya kayak apa sih? Mungkin di badan kita gak ada tanda-tanda, kita masih pelayanan di dalam AC. Setuju? Kita masih pelayanan di dalam AC, di ruang dingin. Di ruang dingin aja kita masih aja bersungut-sungut. Saya bilang, ini tim kitchen set, berjerilah. Ngasih saudara makan gratis. Bisa bayangin yang dikasih makan bilang, wah begini lagi, bosen. Bisa bayangin enggak? Kalau saya jadi Tuhan, saya rames mulut orang. Untung bukan saya jadi Tuhan. Nih saudara, kita nih semua udah disuguhin, semua yang enak. Saudara tinggal duduk, dengar firman, saudara dapat makanan, saudara pulang, begitu dapat makanan, bilang, ya tempe lagi, tahu lagi. Begini lagi. Kita gak pernah bilang, terima kasih Tuhan. Apapun yang saya makan, itu pasti membawa saya sehat. Sekarang ini cuman pikiran saya aja, ini cuman pikiran saya. Kenapa orang bilang makan gorengan itu bikin sakit? Minyaknya, yakin. Banyak orang makan gorengan bertahun-tahun gak sakit. Kenapa? Kita makan nasi berdoa, makan gorengan gak pernah berdoa. Betul gak? Kenapa orang bilang, oh minuman manis jangan diminum, nanti diabetes, segala macam. Kenapa? Karena kita makan berdoa, minum gak pernah berdoa. Akhirnya kita tersandung dengan hal-hal kecil seperti itu. Makan kacang, asam urat, ya lu gak doa. Ini cuman pikiran aja, Jangan dijadiin bahan. Ntar dijadiin bahan, begitu sakit. Dulu tuh Pak Ferdi bilang, gara-gara gua udah berdoa tapi sakit juga. Ya lu makan gorengan segerobak. Sampai tukang gorengannya lu makan juga. Gerobaknya disikat juga. Ini cuman pikiran aneh aja di otak saya. Cuman kadang-kadang bisa ada benernya. Ngerti gak sih? Ya, saudara makan gorengan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Ini makanan dari Tuhan dan tidak pernah akan membuat aku sakit. Kita makan gorengan aja doanya lama. Biasa orang makan nasi doa. Makan gorengan langsung blak aja. Sikat. Wah, mumpung gak ada yang jualan. Apalagi begitu lu tambah sakit. Mumpung yang jualan gak ada, ayo kita harapkan. Ini free dari Tuhan. Jadi yang makan di luar, jangan lupa berdoa. 2, jangan lupa bayar.
Setuju ya? Jadi makan apapun kita mesti doa. Minum doa. Jangan makan doa, minum kagak. Terima kasih Tuhan. Kan firman Tuhan ada racun maut pun di dalam minuman kita bisa makan, bisa minum kok, nggak akan sakit. Ya. Sering kita pikir kita dapat ular ketika kita minta roti sama Tuhan. Kita minta roti sama Tuhan, kok Tuhan kasih saya ular? Saudara sebenarnya nggak sadar, yang saudara minta sebenarnya ular. Tuhan mau kasih saudara roti. Kita kadang, wah Tuhan kenapa saya dapat ini, Tuhan kenapa Tuhan nggak beri saya ini? Kenapa? Karena saudara nggak sadar apa yang terbaik buat kita. Kita selalu maunya terbaik menurut kita, tapi kita nggak pernah peduli dengan yang terbaik menurut Tuhan. Kita selalu bilang, Tuhan saya minta roti, kenapa Tuhan kasih ular? Tanpa kita sadar, yang kita minta sebenarnya ular. Di pandangan Tuhan, bukan roti. Kita bilang, Tuhan saya minta mobil, saya minta mobil, saya minta mobil. Tuhan kasih busway ya, udah terima aja. Kenapa? Karena dengan busway itu mengantar kamu ke surga. Daripada kamu bawa mobil, kamu sombongnya luar biasa. Sombong kata Mandra. Enggak apa-apa. Kita coba belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Amin. Ingat, ada kalanya perkara sulit dan sukar membuat kita bertobat, membuat kita cari Tuhan. Dan ada kalanya perkara-perkara nyaman itu membuat kita melupakan Tuhan. Tuhan gak mau kita melupakan Dia. Tuhan mau pimpin kita di dalam kasih-Nya, kuasa-Nya. Kita mau dilepaskan dari semua masalah-masalah kita. Syaratnya cuma satu, datang ke Tuhan, lepasin dirimu. Baru Tuhan bisa bekerja sama kamu. Ingat ya, saya punya besi. Saya punya besi. Saya tempah. Saya jadiin jemuran misalnya. Saya jadiin tiang jemuran. Saya jual seharga 150.000. Setuju gak, Fran? Misalnya, ya. Tapi saya punya besi, saya tempah jadi jam Rolex. Saya bisa jual seharga 5 juta, 6 juta misalnya. Rolex walaupun palsu, tapi saya tempah dia jadi jam. Kenapa bisa begitu? Tergantung dari pembentukannya. Semakin saudara mau bernilai, semakin saudara diproses dengan begitu rupa. Saya ulang ya. Semakin saudara mau bernilai, saudara akan diproses begitu rupa. Tergantung dari tempaannya. Lebih banyak ujian, lebih banyak tempaan, lebih mahal nilainya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Engkau dibentuk ditempa terus. Sampai engkau cantik di mata Tuhan. Sampai engkau indah di mata Tuhan. Baru di situ engkau bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Tapi Pak, sakit banget Pak. Ya kita datang ke Tuhan dong. Tuhan memberi kita kelepasan, kelegaan. Kita serahin hidup kita sama Tuhan, biarkan Dia yang membentuk kita. Kenapa kita yang berusaha keluar, berusaha membentuk diri kita sendiri? Itu yang membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita berusaha membentuk diri kita sendiri dengan cara kita, dengan gaya kita. Akhirnya kita kecewa terus sama keadaan, kecewa A, kecewa B, kecewa C. Kita bilang semua yang ada di dunia ini udah gak beres, semua yang ada di dunia ini kotor, jorok. Semua ada yang di dunia ini udah gak ada baiknya. Tapi sadar gak saudara, selama ada Tuhan, saudara akan melihat semuanya indah. Dan di situ saudara bisa bersuka cita di dalam Dia. Permasalahannya sekarang, ada sukacita gak?
Susah loh, sukacita di dalam tengah badai itu susah. Begitu badai datang, muka kita tuh kayak kanebo kering, tau? Kanebo kering tuh lecek banget gitu. Begitu badai datang, itu kayak kanebo kering, bener-bener kayak kanebo kering. Cobalah, basahin sedikit dengan kebenaran. Basahin dengan Roh Kudus, supaya engkau lebih lembut lagi, bisa lagi bersukacita, bisa lagi dibentuk. Ya, serahin hidup kamu sama Tuhan. Biarkan air dari Dia mengalir, sehingga kamu bisa lembut dan bisa dibentuk sedemikian rupa sama Tuhan. Ingat sekali lagi, berapa nilaimu tergantung dari pembentukanmu. Dan gimana pembentukan itu bergantung dari penyerahan dirimu sama Tuhan. Semakin kau berserah, semakin kau bernilai. Semakin kau berserah, semakin kau berharga di mata Dia. Amin. Tuhan berkati. Ngomong gampang, jalaninnya nggak mudah. Ngelewatinnya nggak mudah. Tapi saya percaya, lewat Tuhan, kita semua mau dijadikan indah. Ingat, jangan pernah kecewa dengan apa yang kita kerjakan dia buat Tuhan. Karena suatu hari buahnya saudara akan lihat, hasilnya pasti ada. Kita berdoa buat orang bisa puluhan tahun. Tapi lihat, nggak ada yang nggak ada hasilnya. Saya pernah kasih satu kesaksian, saya ngelihat saya doain satu orang. Tiba-tiba waktu saya doain itu seperti ada sosok dia, sosok orang itu turun dalam bentuk kayu, tertanam di tanah. Begitu saya berdoa, itu tangan dari atas pukul kayu itu, bang! Kayunya cuma goyang, nggak roboh. Saya doa lagi, dang! Dia goyang, nggak roboh. Saya doa lagi, bang! Goyang, nggak roboh. Tuhan bilang apa? Semakin kau berdoa, semakin dia akan dirobohkan. Kalau engkau jenuh untuk berdoa karena nggak ada jawaban, sia-sia semuanya jadinya. Doa terus, berdoa terus, jangan jemu-jemu. Walaupun engkau nggak lihat hasilnya hari ini, tapi saya percaya saudara akan lihat hasilnya di kemudian hari. Kenapa? Karena tangan Tuhan itu menghantam terus sampai orang itu roboh, nyerah sama Tuhan. Tuhan berkati.